Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Next 3 Days. Film ini rilis tahun 2010 bercerita tentang seorang perempuan yang dijebloskan ke penjara oleh polisi karena tuduhan pembunuhan yang tidak jelas. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Kisah diawali di 3 tahun terakhir. Seorang perempuan bernama Lara buru-buru pulang dari tempat kerja untuk datang ke sebuah acara. Pria ini adalah John, suami Lara. Mereka double date dengan adiknya yaitu Meg dan istrinya Erit. Lara dan Erit membicarakan topik yang saling menyindir satu sama lain, hingga double date mereka diwarnai dengan keributan. Because she's a woman. Exactly. Women should work under men. What about men under men? No. Either you guys want another drink? Double? Women maybe? can do amazing. Are in a bad mood. She's You'd got- rather work under. You have a problem with that What too? your problem is? No, this is your baby. Good night, brother dear. Completely full of herself. Don't. Charlie can't even spell Stand your honesty. point of view. I really do. And you got them things? Mereka sampai di rumah dan mendapati anaknya yang bernama Luke sudah tidur. Saat sarapan, Lara menyuntikkan insulin ke tubuhnya karena Lara menderita diabetes. Lara juga mendapati jaketnya ada noda darah. Lara bingung darah dari mana. Saat Lara mencucinya, tiba-tiba polisi dan FBI menggerebek rumah John dan menangkap Lara atas tuduhan pembunuhan seorang perempuan bernama Elizabeth. Stay where you are. We're under arrest. Calm down. Come back, kid. Setelah kejadian itu, John harus mengurus anaknya seorang diri. Beberapa waktu kemudian, John mengajak Luke menjenguk ibunya di penjara. Mommy, I guess. You smell so good. John memberitahu Lara bahwa John sudah bicara dengan orang tua Lara. Mereka mau membantu John mengurus Luke saat John bekerja. Lara mengatakan bahwa Lara hanya untuk sementara waktu di tempat ini, sampai bandingnya diterima pihak pengadilan. Pengacara Lara mengatakan bahwa butuh waktu beberapa bulan untuk membuka kembali kasus Lara. Pengadilan sudah menetapkan Lara sebagai terdakwa. Membuka kasus ini lagi bukanlah hal yang mudah dilakukan untuk pengadilan. Lara mengatakan bahwa sebelum pergi dari parkiran, Lara berpapasan dengan seorang perempuan. Bahkan Lara mendengar suara kancing perempuan itu terjatuh. Lara yakin perempuan yang dia temui di parkiranlah pelakunya. Polisi pura-pura buta dengan kasus ini dan tidak mau melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Tidak mungkin polisi tidak menemukan bukti apapun di tempat kejadian. John akan menemui pengacara dan memintanya untuk menaikkan banding ke Mahkamah Agung untuk kasus Lara. Andaikan Lara bisa merubah peraturan, Lara ingin melarang suami dan anaknya datang menemuinya. Karena hal ini benar-benar membuat Lara sakit. Jika banding Lara tidak diterima, maka Lara akan dipenjara selama 20 tahun lebih. Lara tidak bisa membayangkannya. John berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Can you do me a favor? You can change this rule about no contact. Think I'll ever kiss me again? John sering mengajak Luke ke taman untuk bermain, karena Luke sangat terpukul tidak bertemu ibunya untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Luke mendapat teman perempuan bernama Carrie. John membaca laporan polisi atas kasus Lara.
di mana Lara bertengkar dengan teman sekantornya yaitu Elizabeth. Lara menuju parkiran dan berpapasan dengan seorang perempuan. Lalu Lara melihat tabung apar di depan mobilnya dan mengambil tabung tersebut. Noda darah ditemukan di jaket Lara dan ditemukan sidik jari milik Lara di tabung apar. Tak selang berapa lama Lara pergi, seorang pria melihat Elizabeth terkapar dan dialah yang melaporkannya ke polisi. Dan saat Lara mencuci noda darah, polisi menggerebek rumahnya. John masih bingung jika benar Lara membunuh temannya, kenapa Lara masih bisa datang ke double date dengan tenang. John yakin ada yang salah dengan kasus ini. Pria ini adalah Meyer, teman John sekaligus pengacaranya. John bertanya apa yang akan terjadi jika kita menemukan perempuan yang menabrak Lara sebelum meninggalkan parkiran. Meyer mengatakan bahwa permohonan itu pasti ditolak. Tidak ada bukti baru yang bisa kita ajukan lagi. Semua bukti yang polisi kumpulkan menjadikan Lara terdakwa atas kasus ini. John mengatakan bahwa itu adalah sebuah perampokan, dan Lara secara tidak sengaja menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Jika Lara yang membunuhnya, tidak mungkin Lara bisa setenang itu datang ke acara double date dan makan bersama di sana, karena Lara bukanlah seorang psikopat. Meyer meminta maaf ke John karena Meyer sudah buntu. Dan satu-satunya jalan hanyalah mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Meyer juga memberitahu selama 30 tahun terakhir Mahkamah Agung tidak pernah menerima ajuan banding tentang kasus pembunuhan. Pengajuan kita akan ditolak bahkan sebelum sampai di kantor mahkamah. John sangat marah karena Meyer menyerah dengan hukum. John sangat yakin Lara tidak akan melakukan hal semacam itu kepada orang lain. Pertengkaran di kantor adalah hal yang wajar, namun Lara tidak akan sampai membunuh orang. John pergi dan akan mencari pengacara lain yang bisa membantunya mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Karena John tidak terima jika Lara dipenjara atas apa yang tidak dia lakukan. John menemui Lara di penjara sambil menangis. Lara paham kenapa John menangis. Itu karena pengajuan bandingnya tidak berjalan mulus. Dan Lara akan mendekam di penjara selama 20 tahun lebih. Orang tua Lara sangat terpukul dengan kabar ini. Mereka tidak percaya anaknya harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Give a big hug. John selalu membacakan surat dari Lara untuk Luke sebelum tidur. Hanya itu yang bisa John lakukan untuk mengobati rasa rindu Luke ke ibunya. John mendapat telepon dari penjara, lalu John segera pergi ke rumah sakit. Diketahui bahwa Lara mencoba melakukan percobaan bunuh diri di penjara. Brennan, B-R-E-N-N. Laura? Laura! Where you going? Laura! Come back here. What the hell's going on? She's a transfer from county jail. Just 2 minutes, please. Okay. So, the life and times of Don Quixote. What is it about? Belief in virtue is more important than virtue Could itself. it be about how... John adalah seorang dosen di sebuah universitas. Semakin hari dirinya tidak bisa tenang menghadapi semua ini. Karena keadilan tidak dia dapatkan, John memutuskan untuk mencari keadilannya sendiri. John mulai mempelajari buku tentang hukum dan penjara. Mencari informasi bagaimana cara melarikan diri dari penjara dari kasus-kasus yang ada. Dia menemukan seorang pria bernama Damon, di mana dalam catatan Damon pernah melarikan diri dari penjara sebanyak 7 kali. John menembus batas ketakutannya dan mulai menyusun rencana karena baginya berusaha lebih baik daripada harus hidup berputus asa. John menemui Damon di sebuah kedai. John membayar Damon untuk menjawab semua pertanyaan John. John bertanya bagaimana Damon bisa kabur dari penjara sebanyak 7 kali. Di saat tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Damon mengatakan keberanian dan sedikit keberuntungan. Tidak ada penjara di dunia ini yang tidak memiliki pintu. Dan setiap penjara pasti ada kuncinya. Hanya saja kita harus menemukan kunci tersebut saat akan melarikan diri dari penjara. John bertanya bagaimana Damon melakukannya. Damon memberitahu dengan banyak melihat. Khususnya pada hal-hal yang mengacaukan aktivitas rutin harian. Para petugas merasa nyaman melakukan aktivitas hariannya. Jika sesuatu terjadi, maka saat itulah mereka akan melakukan kesalahan. Dan saat kesempatan ini ada, maka John harus siap.
Karena itulah waktu untuk melarikan diri. Dan sebelum itu terjadi harus sudah ada rencana matang yang siap untuk dijalankan. Bagi Damon, melarikan diri dari penjara adalah hal yang mudah. Yang susah adalah bagaimana caranya agar tetap bebas setelah melarikan diri. John harus tahu kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai ke sana. John harus tahu rencana polisi karena mereka tidak akan tinggal diam. Damon bertanya penjara mana yang John bicarakan. John mengatakan penjara di wilayah Pittsburgh. Damon memberitahu bahwa penjara Pittsburgh termasuk penjara yang sulit. Banyak jembatan dan terowongan bisa segera diblokir oleh polisi. Dari mulai polisi membuat laporan pelarian diri, mereka bisa menutup semua akses jalan hanya dalam 15 menit. John mulai melakukan investigasinya sendiri, mengamati dan menganalisa semua hal yang John butuhkan untuk membebaskan Lara. Damon juga memberitahu bahwa saat ini polisi hanya membutuhkan waktu 35 menit untuk menempatkan semua polisi di perbatasan negara bagian. Jika John tidak bisa kabur di bawah 35 menit, Damon menyarankan agar John tidak melakukan rencananya. Karena John pasti akan tewas ditembak oleh polisi. Menjauh dari rel kereta dan terminal bus, usahakan menggunakan uang cash membayar angkutan umum. Siapkan identitas palsu karena sekarang mudah mendapatkan identitas palsu. Namun susah mendapat dokumen yang bisa melewati bandara. Dan tujuan John harus ke tempat yang tidak menarik bagi turis Amerika. Hal terakhir yang harus John siapkan adalah setumpuk uang tunai. Karena menjadi pelarian adalah hal yang sulit tanpa memiliki modal. Dan pastikan cukup untuk bertahan 5 hingga 6 tahun ke depan. Damon memberi saran ke John sebelum John melakukannya. John harus bertanya ke diri sendiri. Apakah John mampu menyiapkan ini semua? Jika tidak mampu, maka lupakan rencana kabur dari penjara. Bahkan John akan berhadapan dengan maut, antara membunuh dan dibunuh. Semua itu akan John temui saat pelarian, hingga berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi untuk waktu yang lama. John bertanya bagaimana Damon tertangkap. Damon memberitahu bahwa Damon tidak tertangkap. Namun Damon menyerahkan diri ke polisi. Karena seseorang menerobos masuk ke kamar istrinya dan membunuh istrinya. Lalu Damon membunuh orang tersebut. John mulai mengamati kebiasaan para penjaga penjara. Setiap John datang ke penjara, John melihat sekeliling, mengawasi CCTV, kunci yang petugas bawa, dan tugas mereka. John juga mengawasi mobil yang datang ke penjara, termasuk dari rumah sakit. Saat mengajar, John juga menyempatkan dirinya membuat rute pelarian. Satu-satunya masalah terbesar John adalah menyiapkan uang yang banyak untuk bertahan hidup saat dalam pelarian. John berencana menjual rumahnya karena itu satu-satunya aset yang bisa John jual. Dia juga belajar menggunakan software editing foto yang bertujuan untuk membuat dokumen palsu Lara dan anaknya. Setelah itu, John menyisir jalan di malam hari, mencari orang-orang yang menjual obat-obatan. John menduga mereka pasti tahu siapa orang yang bisa membuat identitas palsu. John bertemu dengan seorang pria dan berpura-pura membeli obat. Lalu John mengatakan dirinya membutuhkan paspor dan identitas baru untuk 3 orang. Pria itu memberikan alamat dan menyuruh John menemui seorang pria. Lalu John mendatangi sebuah bar mencari seorang pria. Pria ini memperhatikan John. John mendekati pria yang bermain biliar dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan paspor dan identitas baru. Lalu pria itu mengajak John keluar. Okay. You got the photos 1500? Ternyata mereka hanya menipu John dan merampoknya. Tidak semudah yang dibayangkan berhubungan dengan orang-orang seperti mereka. Karena seumur hidup John belum pernah berhubungan dengan hal seperti ini. Ibunya bertanya apa yang terjadi. John mengatakan dirinya terjatuh dari sepeda. Namun ibunya tidak percaya. Lalu John mengatakan bahwa seseorang menghina Lara dan John tidak terima. John masih menyisir jalan mencari orang yang bisa membuatkannya identitas baru.
Lalu dua motor mengikuti John. Pria ini mendatangi rumah John dan mengatakan bahwa dirinya ada di bar malam itu. Dan pria ini tahu apa yang John butuhkan. Pria ini memberi harga $3.700 untuk semuanya. Dan $1.000 dibayar di awal bersama foto-fotonya. Lalu pria ini menyuruh John datang ke tempat parkir bawah jembatan 2 hari lagi. Dan membawa sisa uangnya. Lara bertanya apa yang terjadi. John tidak mengatakan yang sejujurnya. John tidak mau mengatakan rencananya ke Lara. John mendatangi toko senjata dan membeli sebuah pistol. Dia juga meminta penjaga toko mengajarinya cara menggunakannya. Lalu John mendatangi lokasi janjinya mengambil identitas baru. I need them. Notice that guy was a cop. Just give me the money. You gotta fuck it up. Saat John naik lift kampus, John menyadari bahwa di lift terdapat kunci yang hampir sama dengan kunci penjara. Lalu John belajar membuat kunci duplikat. Dia melihat tutorial dari internet. Dia berhasil mencobanya di pintu rumahnya sendiri. John masuk ke ruang petugas kampus lalu mencuri kunci lift. Kemudian John memodifikasinya seperti yang ada di tutorial. Beberapa waktu kemudian John datang ke penjara menjenguk Lara. Dan John diam-diam mencoba kunci barunya untuk membuka sebuah ruangan. Namun apesnya kunci yang John siapkan patah. Polisi yang akan membuka ruangan tersebut segera melaporkan hal itu dan menahan semua pengunjung penjara. Mereka diinterogasi satu persatu. Beruntungnya tidak ada CCTV tepat di atas pintu tersebut. Sehingga CCTV tidak menangkap siapa yang berdiri di samping pintu. Setelah kejadian itu, polisi memasang CCTV tepat di atas pintu. John buru-buru keluar dari penjara dan muntah di depan penjara. Dia gugup dan panik karena selama ini tidak pernah melakukan hal seperti ini. Pria ini adalah Detektif Quinn. Melihat John dan merasa seperti ada yang aneh dengan John. Di rumah John sudah mengosongkan isi rumah. Saudaranya datang namun John tidak mau menemuinya. Dan ternyata Detektif Quinn juga mengawasi rumah John. John harus membuat rencana baru untuk menemukan kunci agar bisa mengeluarkan istrinya dari penjara. Quinn masih curiga kenapa John tiba-tiba menjual rumahnya. John menemani Luke bermain di taman. Dan itulah saat dimana John berkenalan dengan Nicole. Nicole mengundang John datang ke acara ulang tahun Carrie beberapa hari lagi. Nicole juga ingin bertemu dengan istri John. John memberitahu bahwa itu tidak akan terjadi karena istrinya saat ini berada di penjara, tapi John yakin dia tidak bersalah. Saat ini John menghabiskan banyak waktu dengan anaknya karena tidak ada yang menjaganya. Nicole juga mengalami hal serupa di mana Nicole sudah tidak bersama suaminya. John mengawasi mobil lab kesehatan yang sering keluar masuk penjara. John menyadari bahwa mobil itu bisa menjadi tiket keluarnya Lara. Lalu dia mencari informasi tentang diabetes karena Lara memiliki diabetes dan sering menyuntikkan insulin ke tubuhnya. John mendapatkan sebuah ide untuk memalsukan surat pemeriksaan lab. Jika gulanya terlalu tinggi, maka penjara akan membawa Lara pergi ke rumah sakit untuk diobati. Dan disitulah peluang John membawa Lara kabur. John mengikuti mobil lab, dia menghitung waktu saat supir masuk ke gedung, membawa sampel darah dari penjara. Setelah mendapatkan waktu, John mencari tutorial membuka pintu mobil yang terkunci. Lalu John mempraktekannya. John mencari data lab milik Lara. Lalu John memfotonya dan segera pergi. Dia membuat tabel laporan yang sama persis dengan menambahkan abnormality dalam beberapa tabel. Saat John menjenguk Lara, Lara menangis dan memberinya surat. Lara memberitahu bahwa dirinya akan dipindahkan dalam 3 hari ke depan. Lara dipenjara di tempat ini karena masih dalam waktu tenggang banding. Namun karena bandingnya ditolak, Lara harus dipindahkan dan mendekam di penjara baru selama 20 tahun. John semakin tertekan, rumah yang dia jual belum mendapatkan pembeli. Dan 3 hari adalah waktu yang benar-benar singkat untuk merencanakan ini semua. Dia membutuhkan uang banyak.
Jika tidak segera mendapat uang, maka John tidak akan bisa menjalankan rencananya. John memiliki rencana yang sedikit nekat. John membawa Luke ke rumah neneknya. John menitipkannya karena ada sesuatu yang ingin John lakukan. Mertuanya sedikit curiga dengan tingkah John. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? John membawa senjata datang ke sebuah bank dan berencana merampok bank tersebut. Namun setelah beberapa waktu menunggu, John membatalkan niatnya. Mentalnya tidak kuat melakukan hal itu. John menemui Lara. Dia meminta maaf karena tidak ada pengacara yang bisa membantunya. John benar-benar menutup informasi apapun ke Lara. Lara menangis dan tidak banyak bicara. Dia benar-benar terpukul mendapati kenyataan pahit menghabiskan sisa hidupnya di penjara. John mendatangi Lara lagi. John menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah percaya tuduhan orang terhadap Lara. Dan John bersumpah akan mengeluarkan Lara. Beberapa waktu kemudian, John menyisir jalanan di malam hari. John memata-matai sebuah mobil berwarna merah yang bolak-balik mengedarkan obat di jalanan. Lalu John mengikuti mobil tersebut. John mendapati pria itu datang ke sebuah rumah mengambil obat dan memasarkannya. Setelah diedarkan, pria itu kembali lagi ke rumah itu dan mengambil obat lagi. Setelah menunggu, John merampok mereka. Back away! Put the dog away! Right there! Get in there! On your knees. Worth it to get rid of you. Take more. Where do you keep it? I'm gonna give my money to you. John meminta semua uang yang mereka simpan. Pria ini mengatakan bahwa John tidak sadar mencari masalah dengan siapa. Pria ini mencoba memprovokasi John. Karena John terlihat bukan orang yang memiliki nyali untuk membunuh. John mengancam jika tidak memberikan semua uangnya, John akan membakar tempat ini. Dan ternyata di bawah rumah ini digunakan sebagai laboratorium narkoba. Jesus Christ. This is a meth lab. It was. Tell me it's upstairs. Anybody here? Don't leave me here. I don't want to die here. John membawa salah satu pengedar dan segera pergi dari tempat tersebut. Mobil John menabrak tong sampah yang membuat kaca lampu belakangnya pecah. Pria itu mengatakan ke John untuk membawanya ke rumah sakit. Namun karena John tidak berani ambil resiko, John meninggalkan pria tersebut di sebuah halte. Polisi segera mendatangi rumah TKP. Pria ini adalah detektivis. Mereka mendapati bahwa rumah ini dijadikan lab narkoba. Untungnya api tidak menjalar ke bawah. Jika api sampai ke bawah, maka rumah ini akan meledak. John datang ke sebuah tempat. Dia memotong beberapa besi pagar. John datang ke rumah mertuanya menjemput Luke. Saat ayahnya membereskan jaket John, ayahnya menemukan paspor baru. Dia menyadari bahwa John akan melakukan sebuah rencana. Ayahnya tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata bahwa John pasti bisa melewati ini semua. Polisi menemukan pecahan kaca lampu di sekitar rumah TKP. Lalu Fish menyuruh anak buahnya melacak kaca mobil tersebut. John menyuruh Luke mengemas semua barang-barang yang bisa Luke bawa. Mereka akan pergi dari rumah. John juga menulis di tangannya 35 menit. Itu adalah waktu maksimal di mana John harus sudah pergi meninggalkan negara bagian. Dia juga memiliki rencana dengan semua kertas penyelidikannya selama ini. John merobek-robek kertas tersebut dan membaginya menjadi 3 bagian. Satu di antaranya sengaja dibuang di tempat sampah rumahnya. Dan 2 lainnya dibuang di tempat berbeda. Lalu John mendatangi lab. Dia memotong semua kabel telepon lab tersebut. Setelah itu John mengikuti mobil lab.
Dia menyusup masuk ke mobil tersebut dan menukar isi hasil lab milik Lara. Polisi mendapat laporan bahwa kaca mobil yang ditemukan di TKP cocok dengan kaca mobil Prius 2004-2009. Dan dari laporan yang ada, tidak ada penjahat yang mengendarai mobil tersebut. Ada lebih dari 1.000 unit yang terdaftar di kota dan ada lebih dari 7.000 unit di negara bagian. Fish bersikeras untuk mencari satu persatu mobil tersebut. Karena Fish yakin seseorang yang mengendarai mobil tersebut terlibat. John mengantar Luke ke rumah Nicole, di mana acara ulang tahunnya belum dimulai. John menitipkan Luke ke Nicole ada sesuatu yang penting yang akan John lakukan. John juga meminta bantuan ke Nicole. Jika dirinya tidak datang tepat waktu, maka Nicole harus menghubungi nenek Luke. Nomor teleponnya sudah John siapkan di kantong bajunya. Dokter penjara mendapat laporan hasil lab milik Lara. Gulanya naik drastis dan itu bukan pertanda yang baik. Dokter ini awalnya tidak percaya dan mencoba menelpon pihak laboratorium. Namun teleponnya tidak terhubung. Dokter segera menyuruh stafnya memanggil ambulan. Lara tidak bisa berada di sini karena nyawanya bisa terancam. Fish mendapat laporan pemilik mobil tersebut adalah suami seorang terpidana dan dia juga seorang guru. Petugas mendatangi Lara dan akan memindahkannya ke rumah sakit. Lara tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ambulan pergi dari penjara, John mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Fish mendatangi rumah John dan dia tidak menemukan siapapun di dalam rumah. Fish masuk secara paksa dan melihat bekas tempelan di dinding. Fish menduga bahwa John memang benar terlibat dengan pembunuhan di TKP narkoba dan John sedang merencanakan sesuatu. Fish meminta anak buahnya membuat surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah. Anak buah Fish mendapat informasi bahwa Lara dipindahkan ke rumah sakit secara dadakan. John mendatangi ruangan Lara dan menodongkan senjata ke polisi. No problems. John, what are you doing here, John? John, what are you doing? John, stop this. Walk out that door with him, you will shut. John, he's right. You're gonna get us killed. Awalnya Lara tidak mau melakukan ini karena apa yang John lakukan adalah sebuah kesalahan. John menyuruh Lara jika Lara tidak mau ikut dengan John, maka Lara harus menelpon anaknya dan mengatakan bahwa Lara tidak akan menemui Luke selamanya. Akhirnya mereka berdua pergi. Does it look like I'm going home, Lara? And his mom and dad are not coming back. Son of a bitch. Hey, Back away. no, Stay back. We have units that are trying to leave. Hit the button, Lara. John, do not do this. Where are the stairs? Female, white lab coats, parking level. Mereka berdua berhasil mengelabui polisi dan pergi menuju subway. They're in the subway! Stop all the trains. Stand clear of the closing door. Move! Pittsburgh PD! 4, I want it stopped! Fish menyuruh anak buahnya menghentikan kereta di stasiun berikutnya karena tersangka menaiki kereta tersebut. Di tengah perjalanan, John menekan rem darurat yang membuat kereta tersebut berhenti. Lalu John dan Lara pergi melewati pagar yang sudah dibongkar John beberapa waktu sebelumnya. John juga sudah menyiapkan mobil tidak jauh dari tempat tersebut. Fish berhasil menyusul kereta dan mendapati bahwa John sudah melarikan diri. Dia sudah merencanakan ini semua. John melihat jam tangan dan hanya tersisa sedikit waktu.
Dia harus segera menjemput Luke dan pergi meninggalkan perbatasan. Fish menginstruksikan ke semua unit untuk menutup seluruh kota, terminal bus, dan stasiun, dan edarkan deskripsi mereka ke tiap pos polisi. Fish juga menyuruh anak buahnya mencari tahu keberadaan anak John. Detektif Quinn mendapat informasi bahwa seseorang telah kabur dari penjara, yaitu Lara, dibantu oleh suaminya sendiri. John mendatangi rumah Nicole, namun Nicole tidak ada. Orang tuanya mengatakan Nicole sedang merayakan ulang tahun di kebun binatang karena acaranya ada di sana. John tidak menduga bahwa acara ulang tahunnya ada di kebun binatang, dan ini di luar dari rencananya. John menyalakan radio dan mendapati polisi sudah melakukan penutupan di berbagai jalan. Anak buah Fish menemukan robekan kertas milik John di tempat sampah, namun tidak semua dia dapatkan, karena sebagian sudah dibawa oleh pengangkut sampah. Waktu yang John miliki semakin sempit. John memutuskan untuk tidak datang ke kebun binatang. Lara bertanya apa yang John lakukan. John memberitahu bahwa kita tidak memiliki waktu lagi. John berjanji akan membawa Luke dengan cara yang berbeda. Jika kita tidak meninggalkan negara bagian sekarang, maka kita tidak akan bisa pergi. Lara tidak mau pergi sebelum John menjemput anaknya. Lara juga marah karena John tidak memberitahu rencananya. John mengatakan jika John memberitahu Lara, maka rencana ini tidak akan berjalan. Tiba-tiba Lara melakukan sesuatu yang konyol. Dia membuka pintu mobil dan berencana bunuh diri. Akhirnya John harus putar otak lagi untuk menjemput Luke. John mendatangi kebun binatang, bertemu Nicole, dan menjemput anaknya. John meminta maaf karena John tidak bisa berada di sini. Nicole melihat istri John berada di mobil. Nicole tahu apa yang terjadi dan alasan John ingin segera pergi. Di jalan besar, John mendapati bahwa jalanan sangat sepi. Polisi pasti sudah menutup jalan. Dia juga mendengar radio bahwa polisi perbatasan mencari mobil yang berisi pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. John memiliki rencana untuk mengelabuhi polisi. Polisi membongkar potongan kertas yang ditemukan di rumah John. Mereka menggabungkan ulang kertas-kertas tersebut. John datang ke sebuah stasiun. Dia mencari orang yang mau menumpang mobilnya. Di kantor, Fish mendapat teguran dari wali kota karena kantor wali kota mendapat komplain dari masyarakat atas penutupan jalan yang tak kunjung selesai. Fish memberitahu bahwa semua ini dilakukan untuk mencegah penjahat keluar dari negara bagian. Fish juga tidak menghentikan semua mobil, hanya mobil yang berisi pasangan suami istri dan anak laki-laki. Sesampainya di perbatasan, polisi membiarkan John lewat karena di dalam mobil John ada 2 penumpang yang mereka kira adalah orang tuanya. Dan mobil John tidak sesuai dengan deskripsi yang beredar. John benar-benar berhasil mengelabui polisi perbatasan. Fish meminta anak buahnya memperluas pencarian di bandara dan terminal. Anak buahnya itu tidak mungkin dilakukan. Kita harus menutup beberapa negara bagian untuk melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan mengizinkannya. John sampai di Buffalo, dia membuang semua senjatanya di tong sampah. Di kantor polisi, semua kerabat John ditangkap untuk dimintai keterangan. John mendatangi bandara dan berencana pergi. Fish meminta anak buahnya menyebarkan informasi dan deskripsi John ke bandara di beberapa negara bagian. Kita harus tahu tujuan John pergi. Lalu seseorang memberitahu bahwa orang tua Lara sudah ditemukan. John melewati pemeriksaan bandara. Di sisi lain, Fish menginterogasi orang tua Lara. Ayah Lara tidak mengatakan apapun. Dia mengatakan bahwa selama ini John tidak pernah menemuinya dan mereka tidak pernah saling bicara. Hello. You look like you need to get away.
Mereka berhasil melewati pemeriksaan paspor. Dan setelah mereka melewati gerbang, informasi baru masuk ke bandara tersebut bahwa John dan Lara adalah buronan yang dicari. Quinn melihat potongan-potongan kertas yang sudah disatukan kembali. Namun, potongan tersebut tidak lengkap. Polisi menemukan sebuah petunjuk dan menduga bahwa John saat ini berada di bandara dan akan pergi ke Haiti. Polisi segera menghentikan semua penerbangan di bandara tersebut. Polisi mengirim gambar John dan Lara. Petugas bandara segera melakukan pemeriksaan kepada para penumpang sebelum mereka lepas landas. Fish menunggu kabar dari bandara, dan pihak bandara mengkonfirmasi bahwa tidak ditemukan adanya John dan Lara di bandara tersebut. Quinn bertanya, apakah kita pernah berpikir, kenapa kita menemukan kantong sampah ini namun yang lainnya tidak? Itu karena John sengaja meninggalkan ini agar polisi tahu. John dan Lara berhasil naik pesawat, dan ternyata pesawat yang John naiki bukan menuju ke Haiti, namun menuju Venezuela. Potongan sampah yang ditemukan polisi sengaja John tinggalkan untuk menipu mereka semua. Ayah Lara di rumah membuka peta dunia. Dia tahu John membawa Lara kabur dari penjara dan pergi ke Venezuela. Namun ayahnya tidak mengatakan apapun ke polisi. Ayahnya tersenyum karena John adalah pria sejati. Dia mau melakukan apapun untuk menolong istrinya karena dia yakin Lara tidak bersalah. Quinn mencoba mereka ulang kejadian malam itu. Kenapa John yang seorang dosen harus melakukan semua tindakan beresiko ini? Malam itu Elizabeth akan pulang dari kantor. Dan saat berada di parkiran, seseorang memukulnya dengan tabung apar. Lalu perempuan tak dikenal itu mengambil uang milik Elizabeth kemudian kabur. Dan saat keluar parkiran, perempuan itu menabrak Lara, yang membuat jaket Lara terkena darah dari Elizabeth. Saat Lara akan masuk mobil, dia melihat tabung apar menghalangi mobilnya. Lalu Lara berinisiatif mengambil apar tersebut dan menyingkirkannya. Lara tidak menyadari bahwa di samping mobilnya Elizabeth terkapar. Dan saat Lara pergi, seorang pria melihat Elizabeth terkapar. Dia melaporkannya ke polisi dan Lara ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan karena sidik jari Lara ada di tabung apar. She heard a button pop. Quinn mengingat bahwa Lara pernah bersaksi mendengar bunyi kancing lepas dari wanita yang ditabraknya. Jika kita beruntung, kita masih bisa menemukan petunjuk, yaitu kancing pelakunya. Temannya mengatakan itu adalah hal mustahil karena kejadiannya sudah 3 tahun berlalu. Like a cop, grab the other side. You're out of your mind. Quinn membuka saluran air dan mencoba mencari kancing baju di tempat itu. Dan benar saja kancing baju pelaku masih ada. Namun mereka tidak menyadarinya. Di akhir cerita, John memandangi istri dan anaknya yang sedang tertidur. Dia melakukan ini semua karena tidak mendapat keadilan yang semestinya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.